Selamat datang di channel Rizka Fajrul Muharram. Jangan lupa sebelum menyaksikan video berikut, subscribe, like, dan komen. Oke, yuk selamat menyaksikan, semoga mendapat ilmu yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan materi akuntansi. Kita bahas hari ini adalah tentang siklus akuntansi perusahaan jasa. Bagian pertama yang akan kita bahas adalah tentang jurnal umum. Dalam video ini berisi tentang yang pertama pengertian jurnal umum. Yang kedua adalah pencatatan transaksi pada jurnal umum. Oke, silakan disimak baik-baik. Yang pertama adalah pengertian jurnal umum, yaitu jurnal yang digunakan untuk tempat melakukan pencatatan bagi segala jenis bukti transaksi keuangan yang muncul akibat terjadinya berbagai transaksi keuangan perusahaan dalam satu periode tertentu. Cara gampangnya, jurnal umum digunakan untuk mencatat semua transaksi yang dilakukan oleh perusahaan dalam kurun waktu tertentu, ya. Jurnal umum ini mencatat berbagai transaksi keuangan di sebuah perusahaan. Oke, lanjut. Nah, ini adalah beberapa bukti-bukti transaksi, ya. Yang pertama adalah kwitansi, yaitu bukti pembayaran yang dibuat dan ditandatangani oleh penerima uang, kemudian diserahkan kepada pihak yang melakukan pembayaran. Ya, itu adalah namanya kwitansi. Yang kedua adalah cek, yaitu surat perintah tertulis dari pemegang rekening kepada bank untuk memberikan sejumlah uang tertentu. Ya, ini berupa lembaran kertas itu. Nanti pemegang cek bisa mencairkan uangnya ke bank sesuai dari apa yang tertera dalam cek tersebut, ya. Itu adalah yang kedua, bukti transaksi cek. Yang ketiga adalah nota kontan, yaitu bukti transaksi pembelian secara tunai, ya. Bukti transaksi pembelian atau transaksi jual beli secara tunai. Nah, ini dibuat oleh penjual dan diberikan kepada pembeli secara tunai, ya. Kalau nota kontan itu berarti transaksinya secara tunai. Selanjutnya adalah faktur. Nah, ini kebalikan dari nota kontan. Kalau faktur, nah ini bukti pembayaran atau bukti transaksi yang dilakukan secara kredit, ya. Artinya ini pembayarannya secara kredit. Nah, itu untuk bukti faktur. Selanjutnya adalah nota kredit. Nah, nota kredit ini adalah bukti transaksi penerimaan kembali barang yang sudah dijual. Ya, ini biasanya barang yang kita jual itu mengalami kerusakan. Nah, itu kan dikembalikan. Itu namanya nota kredit. Ya, yang membuat adalah penjualnya. Ya. Selanjutnya adalah nota debit. Nah, ini kebalikan dari nota kredit. Nota debit adalah bukti transaksi pengembalian barang yang sudah dibeli. Ya, berarti barang yang sudah dibeli dikembalikan. Itu nota debit. Sedangkan tadi nota kredit itu barang yang sudah kita jual dikembalikan. Nah, kita terima kembali karena ada yang sebagian rusak. Itu nota kredit. Itu ya bedanya, ya. Kalau kredit itu menerima kembali barang yang kita jual, kalau debit itu kita mengembalikan atau menerima pengembalian barang yang dibeli. Oke, lanjut. Bukti memorial, yaitu transaksi intern. Intern berarti dalam lingkup perusahaan dalam bentuk memo dari pejabat atau dari perusahaan kepada bagian akuntansi untuk mencatat suatu peristiwa.
ya. Mencatat peristiwa atau keadaan yang sifatnya intern, ya. Ini bukti memorial itu berisi pesan berbentuk memo, ya, yang bersifat intern khusus di dalam perusahaan, ya. Mencatat peristiwa atau mencatat keadaan kondisi yang sifatnya khusus intern perusahaan. Selanjutnya adalah bukti kas masuk, yaitu tanda bukti bahwa perusahaan telah menerima uang secara tunai. Itu adalah bukti kas masuk. Namanya kas masuk berarti menerima uang secara tunai. Itu bukti kas masuk. Selanjutnya adalah bukti kas keluar. Nah, ini lawan dari bukti kas masuk. Bukti kas keluar adalah tanda bukti bahwa perusahaan telah mengeluarkan uang secara tunai. Nah, mudah yang bedakannya ya. Kalau bukti kas masuk berarti menerima uang secara tunai. Kalau bukti kas keluar mengeluarkan uang secara tunai. Nah, lanjut sekarang adalah kode-kode akun. Nah, kita misalkan di sini ada perusahaan namanya Salon Vinda. Nah, ini adalah kode-kode akun. Kas itu kodenya 101, piutang 102. Akun harta atau aktiva itu diawali dengan angka 1, ya. 10 atau 10 itu berarti aktiva lancar. Kemarin ya di pertemuan selanjutnya sebelumnya kita sudah membahas ada aktiva lancar dan aktiva tetap. Nah, untuk kode akun aktiva lancar itu biasanya dimulai dari angka 10. Nah, berarti dari kas, piutang, perlengkapan, asuransi dibayar di muka, sewa dibayar di muka. Ini kan aktiva lancar. Berarti 101, 102 dan seterusnya. Ya. Sedangkan untuk aktiva tetap itu kodenya adalah 11. Misalkan ini peralatan salon. Nanti kalau misalkan ada kendaraan bisa 113. Kalau ada tanah, gedung bisa selanjutnya 113, 114 dan seterusnya. Ya. Untuk utang atau liabilitas. Nah, di sini utang atau liabilitas mulai dari angka 20. Ya. Utang usaha 201, utang gaji 202. Kalau misalkan ada utang bank atau liabilitas bank nanti berarti bisa ditambahkan 203. Itu ya. Selanjutnya adalah modal. Nah, di sini modal Vinda karena di sini yang punya adalah Salon Vinda. Ya, kalau misalkan ini nama orangnya ya, modal siapa nanti. Terus modal itu dari angka 30. Ya, di sini model Vinda 301, privé 302. Lanjut, pendapatan mulai dari angka 40. Misalkan di sini pendapatan salon 40. Nanti kalau misalkan ada lagi pendapatan sewa, pendapatan jasa, tinggal lanjutkan 402, 403 dan seterusnya. Terakhir adalah kelompok beban. Nah, beban atau biaya ini mulai dari 501 sampai terakhir nanti. Misalkan di bawah kok ada beban yang belum tercantum, tinggal dilanjutkan. Berarti 507, 508 dan seterusnya. Nah, itu untuk penomoran atau kode akun di sini ya. Kode akun di jurnal umum nanti. Selanjutnya adalah bentuk atau tabel saldo normal akun. Nah, ini nanti untuk menentukan masuk di debit atau di kredit ya, tabel saldo normalnya. Yang pertama adalah harta atau aset atau aktiva. Nah, ini berarti semua harta atau aktiva kalau bertambah itu nanti diletakkan di kolom debit. Sedangkan kalau berkurang, harta berkurang tuh di kolom kredit. Saldo aslinya atau saldo normalnya harta itu di
debit. Kemudian yang kedua, akun utang atau liabilitas atau kewajiban itu kalau berkurang di debit, ya kebalikan ya, utang itu berkurang di debit, tapi kalau bertambah di kredit. Saldo normalnya adalah kredit. Selanjutnya, modal atau ekuitas berkurang di debit, bertambah di kredit. Saldo normalnya kredit. Pendapatan sama, berkurang di debit, nambah di kredit. Nominal normalnya adalah di kredit. Kemudian beban atau biaya bertambah, ya, biaya bertambah itu di debit, berkurang di kredit, saldo normal debit. Kemudian akumulasi penyusutan berkurang di debit, bertambah di kredit, saldo normalnya kredit. Prive bertambah debit, berkurang di kredit, saldo normalnya adalah debit. Ya, ini adalah saldo normal akun di jurnal umum nanti. Berarti kita bisa lihat di sini bahwa saldo yang normalnya debit, ya, saldo normal debit itu kalau bertambah di debit, ya. Ingat, ada harta, beban, dan prive itu kalau bertambah berarti di debit. Berarti selain itu kalau bertambah di kredit, ya, dan sebaliknya. Oke, bisa ya. Oke, bisa ya. Selanjutnya adalah bentuk jurnal umum, ya. Secara umum jurnal umum itu bentuknya seperti berikut. Nah, ini judulnya. Yang pertama adalah nama perusahaannya di sini. Ya, kita misalkan namanya PT ABC. Nah, terus jenis laporannya jurnal umum, paling bawah ini periodenya, ya, ini adalah judulnya. Selanjutnya adalah susunan kolomnya. Nah, ini lebih sederhana dibandingkan persamaan dasar di pertemuan sebelumnya. Ada tanggal, sini keterangan nanti nama akunnya, misalkan kas dan apa, ini nominal debit, sini nominal kredit. Kemudian di bawah ini keterangannya, misalkan membeli perlengkapan atau membeli peralatan. Nah, itu nanti keterangan di sini. Nah, ref di sini nanti kita isikan nomor akun yang tadi sudah kita pelajari, ya. Kemudian nanti kalau misalkan terdiri dari beberapa lembar, ya, atau beberapa halaman, di sini nanti bisa ditulis halaman, ya, misalkan halaman 1. Nah, nanti kalau misalkan tidak cukup, lanjut ke halaman selanjutnya, ditulis saja paling atas ini halaman 2, 3 dan seterusnya. Jadi kalau misalkan halamannya hanya 1, tidak usah ditulis, tidak apa-apa, ya. Oke, ya, bisa dong. Lanjut. Sekarang adalah pencatatan transaksi pada jurnal umum. Nah, ini kita contohkan ya beberapa transaksi. Yang pertama, transaksinya adalah Pak Jaya akan mendirikan perusahaan PT Jaya Abadi. Ya, transaksinya adalah tanggal 5 Januari 2020 Pak Jaya menginvestasikan uang sebesar 20 juta dan peralatan kantor senilai 6.500.000 pada perusahaannya. Ya, berarti di sini nanti uang nambah, berarti kas, ya. Nah, berarti kasnya bertambah. Ya, kasnya bertambah, peralatannya juga bertambah. Nah, tadi gimana? Kalau aset bertambah atau aktiva bertambah, letaknya di debit, betul. Nah, kemudian nanti modalnya bertambah di kredit, sehingga bentuknya seperti ini ya. Pertama, nama perusahaannya PT Jaya Abadi, jurnal umum dan periodenya. Bentuknya seperti ini ya. Ini tanggal 5 Januari. Investasi uang berarti kasnya nambah 20 juta.
peralatan kantor nambah 6.500.000. Nah, ini ya, ini di debitnya sini. Kemudian ini menulis kreditnya agak menjorok ke dalam ya. Nah, ini kreditnya adalah ekuitas atau modal. Ya kan, ini kan modalnya Pak Jaya berupa apa? Berupa uang tunai 20 juta dan peralatan kantor senilai 6.500.000, sehingga Pak Jaya mempunyai modal sebesar 26.500.000. Nah, ini bisa kita keterangannya adalah investasi awal. Oke. Lanjut ke contoh transaksi yang kedua. Tanggal 11 Januari dibayar uang sejumlah 20 juta untuk sewa kantor selama 1 tahun. Ya, berarti nanti sewa dibayar di muka. Kenapa kok di muka? Karena belum dijalani selama 1 tahun, tapi sudah dibayar uang sewa selama 1 tahun. Nah, itu namanya sewa bayar di muka. Ya, ini benar seperti sini. Nah kan, sewa dibayar di muka tadi aktiva ya, bertambah di debit 20 juta. Nah, kasnya berkurang di kredit 20 juta. Nah, sehingga keterangannya bisa kita tulis membayar sewa 1 tahun. Nah, untuk keterangan ini bisa menggunakan kalimat kalian sendiri ya. Tidak harus pakem seperti ini. Oke, lanjut. Transaksi yang ketiga. Tanggal 15 Januari 2020 membeli perlengkapan kantor dan peralatan kantor. Ya, masing-masing 10 juta dan 5 juta secara kredit. Nah, secara kredit berarti di sini perlengkapan bertambah 10 juta karena membeli kan pasti bertambah. Perlengkapan bertambah 10 juta dan peralatan kantor bertambah 5 juta. Tetapi membelinya secara kredit. Kredit itu berarti namanya apa? Betul, utang atau liabilitas. Berarti nanti perlengkapan kantor bertambah debit, peralatan kantor bertambah debit, dan utangnya bertambah di kredit, sehingga bentuknya seperti ini. Tanggal 15 perlengkapan kantor debit 10 juta, peralatan kantor debit 5 juta, utang atau liabilitas nambah 15.500.000. Dari mana di sini? Ya kan, utang perlengkapan dan utang peralatan. Utang atau liabilitas bertambah di kredit. Ya, keterangannya bisa kita tulis membeli perlengkapan dan peralatan kredit. Oke, bisa ya. Lanjut, contoh yang keempat. Transaksi yang keempat adalah tanggal 20 Januari menerima pendapatan sebesar 10 juta baru diterima setengahnya. Ya, menerima 10 juta berarti baru diterima setengahnya. Setengah dari 10 juta berarti sudah diterima 5 juta. Ya, sudah diterima 5 juta. Ya, 5 juta kemana? Nah, itu namanya piutang. Nah, di pertemuan sebelumnya sudah kita bahas piutang adalah uang milik kita tetapi belum kita terima, atau pendapatan tapi belum kita terima. Itu namanya piutang. Piutang itu aktiva atau aset. Berarti nanti kas bertambah 5 juta, piutang bertambah 5 juta, dan pendapatan bertambah 10 juta di kredit. Ya kan, tadi pendapatan bertambah di kredit, sehingga bentuknya seperti ini ya. Kas bertambah 5 juta karena kan sudah diterima setengahnya. Piutangnya bertambah 5 juta karena masih yang belum diterima 5 juta. Kemudian nah, ini pendapatan sebesar 10 juta. Ini kan totalnya 5 juta, 5 juta yang baru diterima 5 juta, yang masih jadi piutang 5 juta. Total 10 juta. Lanjut, transaksi yang kelima. Tanggal 25 Januari membayar gaji pegawai untuk bulan Januari
sebesar 2 juta. Ya, membayar gaji. Berarti itu uang masuk apa uang keluar? Betul, uang keluar. Berarti kasnya berkurang. Kas berkurang di kredit, betul. Nah, beban atau biaya bertambah, beban gaji bertambah berarti di debit, betul. Berarti bentuknya seperti ini ya. Berarti beban gaji 2 juta dan kasnya juga berkurang 2 juta. Gitu ya. Nah, kalau kita total jumlah debit pasti sama dengan jumlah kredit. Nah, itu adalah namanya transaksi dicatat di jurnal umum ya. Di video ini kita berikan contoh 5 transaksi. Nah, setelah kita berikan contoh dan pencatatannya, silakan kalian coba latihan soal berikut. Susunlah ke dalam jurnal umum. Ya, ada beberapa transaksi di sini. Yang pertama, Pak Ahmad menanamkan ekuitas. Berarti berupa uang tunai, perlengkapan jahit dan peralatan. Berarti ini semua di debit, kreditnya modal atau ekuitas. Menerima pendapatan jahit, berarti ini pasti tunai karena tidak ada keterangan ya. Berarti nanti kasnya bertambah, pendapatan juga bertambah. Lanjut, membeli perlengkapan secara kredit. Namanya kredit berarti lewat utang atau membeli secara utang. Berarti perlengkapan jahit bertambah 500.000, utang bertambah 500.000. Lanjut, menerima pendapatan jahit 650.000, baru diterima 50%. Nah, berarti nanti 50% kas, 50% piutang, dan pendapatan jahit 640.000. Lanjut, membayar gaji. Berarti ini kas keluar tunai ya, sama beban gaji bertambah. Membayar utang transaksi tanggal 5 di sini. Ya, berarti nanti kasnya berkurang, utangnya juga berkurang ya. Berarti utang berkurang di debit, kas berkurang di kredit. Lanjut, membayar beban listrik, air, dan telepon. Berarti ini beban listrik, air, dan telepon bertambah dan kasnya berkurang. Tanggal 20, Pak Ahmad mengambil untuk keperluan pribadi ya. Keperluan pribadi namanya prive. Jadi prive bertambah di debit ya. Berarti nanti bunyinya prive Pak Ahmad bertambah dan kasnya berkurang ya. Lanjut, menerima sisa pelunasan transaksi tanggal 8 Juni. Nah, di sini tadi ya, yang sisa 50% dari 640.000 berapa? Berarti nanti kasnya bertambah, piutangnya berkurang karena sudah diterima, berarti piutangnya berkurang, berpindah ke kas karena berupa uang tunai. Dikirim tagihan atas pembuatan seragam senilai 1.200.000. Nah, ini juga maksudnya ke apa? Ayo, piutang bertambah, kreditnya pendapatan ya. Kenapa kok piutang? Ya karena kan masih berupa tagihan, bukan uang tunai. Bisa ya, silakan dicoba dikerjakan menyusun jurnal umum. Oke, terima kasih telah menyimak video pertemuan kali ini. Tetap selalu jaga kesehatan dan semangat belajar di rumah. Semoga video yang kalian simak hari ini